ekonomi Indonesia selama ini ditopang sama yang namanya konsumsi. Jadi kan pendekatan permintaan agregat atau pengeluaran atau gini lah gampangnya bahasa manusianya. Ada yang namanya gross demand product atau PDB. Itu volume transaksi di seluruh negeri nih sekian sebesar, dan Indonesia besar kan, salah satu yang terbesar di dunia. Masuk ke G20 itu kan 20 negara dengan PDB terbesar, salah satu negara kayak gitu. Kita gede banget. Nah, bedanya dengan negara lain adalah kalau di negara lain gedenya itu karena sektor manufaktur tuh, Bang. Manufakturnya bagus. Terus impor ekspornya bagus, investasinya bagus. Nah, di Indonesia kita itu gede karena konsumsinya. Itu bisa sampai 58% dan bahkan bisa sampai di 60%. Di antara semua komponen pembentuk PDB itu tadi. Jadi artinya investasi yang ke sini nggak gede, manufaktur nggak gede, government spending nggak gede, investasi nggak gede, tapi konsumsi gede. Makanya ketika COVID terjadi, ketika semua supply chain itu berhenti, orang-orang nggak jualan lagi, antara negara itu susah melakukan transaksi, semua jadi lebih mahal. Negara-negara yang bergantung sama manufaktur kayak Jerman, Jepang itu kan ambruk, Korea ambruk, tapi Indonesia kita berdiri kuat ini karena masyarakat kita suka jajan, karena semutarnya di kita aja gitu loh. Tapi di satu sisi ini kayak blessing in disguise aja gitu. Kita bergantung itu, kita selamat. Tapi di sisi yang lain kalau keadaan normal ya kita bisa tertinggal lagi, karena kan semakin besar produk kita yang bisa keluar, semakin expand market kita, kemudian semakin besar juga orang yang mengkonsumsi, semakin besar volume ekonomi kita kan. Kalau emang kita bisa masuk nih, kita nggak cuma bergantung sama komoditas mentah atau segala macam, ada produk yang bisa dijual dan lain sebagainya. Nah, ketika konsumsi ini yang jadi penopang ekonomi Indonesia kena hantam langsung, maka ambruklah semua fundamental ekonomi yang kita punya.